Weling dalem saka Kanjeng Gusti Pangeran Benawa pada masa itu dawuh marang putra wayahe, padha nglakonana poso apit weton kalamun Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugio tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya bisa soal dalam di manapun sehat, Amin. lalu kemudian ular kebencian dari nasihat kalian dan sekolah. Nah, sore ini Romo Idirondo, saya ingin mendengar pandangan atau sikapnya Romo terhadap budaya Jawa yang menurut saya seolah-olah sengaja ditenggelamkan. Jadi orang itu dibuat, dikrit, kita menggunakan ageman-ageman Jawa, ritual-ritual Jawa, seolah-olah menjadi tidak pede, kemudian pakai belangkon aja terus kemudian dikasih stempel seolah-olah dukun, pegang keris, kados tengi panjenengan menika. Nah, itu mungkin terus sirik, Romo, sirik lah, atau TBC kalau bahasanya saya dulu. TBC itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Raja, ngoten. Pokoknya intinya Jawa ini ketinggalan memang sengaja untuk didiskreditkan, dimarginalkan gitu ya. Di sisi lain kita ini tuan rumah, Romo, sebagai tuan rumah kan harusnya kita ya tidak boleh untuk kemudian tinggal diam. Terus sedekah bumi musyrik lah, ya kan? Dibilang menyembah pohon besar dan lain sebagainya. Panjenengan menanggapi hal itu kira-kira seperti apa, Romo Idirondo? Kami persilakan. Nggih. Matur nuwun, Mas. Terus kula nggih pun krungu suwe mengenai tentang sedekah bumi dimusyrikan, dianggap menyembah pepohonan, menyembah simati, menyembah sendang, menyembah penguasa laut kalau sedekah laut. Mereka tidak paham. Jadi orang Jawa menganggap mereka tidak paham. Kuwi urung Jawa. Karena sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam mensikapinya, sedekah bumi itu dari kalamak, dari sedekah itu kan sebenarnya bahasa Arab, sedekah, sodakoh. Kalau sing wong Jawa ngarani kan kayak biyen sadran. Sadran sohdrono pungkasannya dadi nyadran. Lah, ini kan mengajarkan kita untuk saling berbagi. Monggo jenengan pirsani di mana ada tempat bersemayamnya para leluhur. Contoh yang saya adep sendiri ini makam Eyang Ronggo Joyokusumo yang mempunyai sejarah panjang dalam babat Ronggomulyo khususnya, Tuban pada umumnya. Nah, ini mereka saling berkumpul pada saat wafatnya Mbah Ronggo, pada saat hari Kemis Kliwon di bulan
Ruah, di bulan Ruah mereka berkumpul di sini. Tujuannya apa? Berdoa kepada Mbah Ronggo. Berdoa kepada Mbah Ronggo, mendoakan agar Mbah Ronggo yang telah babat Ronggomulyo dan seisinya ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masyarakat Ronggomulyo seisinya, Tuban pada umumnya, diberikan kelancaran, rezeki, sehat, afiat, lahir dan batinnya. Dengan cara membawa hasil masakannya sendiri-sendiri. Nah, mengapa dinamakan sedekah bumi? Karena yang dibawa ini adalah hasil daripada bumi itu sendiri. Lantas apakah salah jika ada kalimat sedekah bumi, sedangkan bumi sendiri yang kita jadikan tempat pijakan, kita jadikan untuk buang kotoran, dan hasilnya masih kita nikmati. Lantas rugi apa apabila kita ini kehilangan satu jengkal nasi, satu suwir lauk misalnya? Toh ini nanti juga tidak muspro, karena apa? Akan dimakan oleh mungkin ayam, mungkin semut, dan lainnya. Sedangkan yang banyak tetap dipangan menungsane, gitu, digowowongi lah. Kok dadak diarani musriki nggon ngendi? Jare ngekei sedekah utawa peparing kuwi apik, gitu. Lah, lantas kenapa kok harus ada? Ya kalau di makam saya bisa menerima, tapi bagaimana kalau dengan yang di pohon besar? Kan ada kalimat seperti itu ya. Jadi nanti itu akan dibahas dilanjutkan sebelumnya ke teman-teman. Ini karena sudah mulai beberapa muncul pertanyaan. Silakan teman-teman bertanya, nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Sekaligus ini jarang-jarang saya akan publik alamat narasumber secara langsung, dan ini saat live streaming karena saya sudah mencoba cari tahu Romo Edi Ronggo ini bagaimana, karena biasanya saya kalau publik alamat itu saya pikir-pikir dulu teman-teman, jangan saya bertemu sama orang yang salah gitu. Romo, sebelum dilanjutkan penjelasannya, alamatnya di mana Romo? Ada yang tanya Romo. Oh ya, alamat saya Kelurahan Ronggomulyo, Jalan Diponegoro, Gang Wijaya Kusuma 2, atau di tengah makam Mbah Ronggo. Siap, sudah sangat jelas sekali teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau sowan, karena Romo ini beliau adalah seorang seniman, sering keluar rumah, belakangan terus bisa kontak saya. Weling dalem saka Kanjeng Gusti Pangeran Benowo pada masa itu dawuh marang putra wayahe, padha nglakonana poso apit weton kalamun Sugeng rawuh. Sana kadang kinasih. Mugio tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Seniman, sering keluar rumah, belakangan terus bisa kontak saya atau nanti menghubungi admin di deskripsi. Nanti jika beliau berkenan akan saya sampaikan untuk bertemu. Bisa dilanjutkan dulu Romo sebelum kita menginjak ke pertanyaan teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan, lo nek nenggone kuburan pantes so, tapi nek nenggone wit gede kae ora ono kuburane, nenggone anu lah. Ono sindire barang, ono payange barang, ngoten nggih kan? Ketahuilah bahwasanya pada masa itu penduduk tidak sepadat sekarang. Mayoritas penduduk pekerjaannya bertani,
dan rumahnya juga berjauhan, berkelompok-berkelompok. Maka Pak Dukuk atau Bebau desa ini caranya mengundang massa untuk mengumpulkan suatu pengumuman, maka disampaikannya pada saat mereka berteduh di pepohonan itu. Para pendudukku, sesuk dino iki ape ono acara ngene iki. Nah, akhirnya karena tempat itu sering dijadikan tempat berkumpul, maka dijadikanlah itu tempat untuk sedekah bumi dan berbagi rasa. Berbagi rasa. Berbagi rasa artinya si A mendapatkan hasil sekian, si B yo nasibe rada elek mergo dipangan sundep, dipangan wereng, dipangan dan apa jenenge bule dan sebagainya, bisa menikmati hasil dari saudaranya tersebut. Sedekah bumi di tempat pepohonan. Loh kok nanggap apa? Sindir nanggap wayang. Itu syukuran. Tidak termasuk dalam sedekahnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan berkah serta rezeki berlimpah. Parine jagunge gak dipangan wereng. Apa salah nek seneng-seneng? Apa lah ya apik kuwi timbangane saiki seneng-seneng ning karaoke. Ngoten lho. Anak bojone ditinggal Ya, langke. Jadi syukuran itu wujud bersyukurnya pada Sang Pencipta alam. Bumi, langit, manusia, pepohonan ini adalah milik Allah. Ada yang memiliki. Jadi orang kok nyembah danyangan. Tapi nyatane ngobong dupo, ngoten nggih pertanyaannya. Dupo itu wewangian. Kita berada di lokasi berdekatan dengan misalnya makam. Ini tentu saja ada bau yang tidak sedap. Apalagi di pepohonan yang rindang. Bisa jadi ada binatang yang mati di sana. Maka di bawah pohon yang seputaran untuk bersedekah itu diobongi menyan. Ora kok ngingoni demit, tapi ngusir ambu. Jadi ketika bau sendawa atau bau kemenyan yang membumbung itu, memenuhi ruangan itu, kan seger ambune. Ambune kan seger. Salah ning ndi iki kanggo ngusir ambu-ambu kuwi lho. Gitu. Sedangkan Rasul sendiri suka wewangian. Lah ngoten. Kok kita disalahkan? Kok ngingoni jin, ngingoni setan? Yo ora. Oke. Sekarang ini Romo pertanyaan dari saya. Ini mungkin dari saya kira-kira batasan Allah kalau menurut orang Jawa, ini dalam perspektif Jawa ya, kita tidak berbicara sama apapun, itu kira-kira bagaimana? Karena kalau di Jawa itu orang bersanggul itu kan sudah menjadi Ciri khas. iya bagian dari ciri khas atau kemudian tradisi lah perempuan Jawa atau wanita Jawa. Sementara sekarang kemudian diberikan label, aduh segala macam nenek-neneknya. Kamu bagaimana menanggapinya? Batasan aurat. Ya, batasan aurat itu untuk wanita, dada, dan betis. Mulai dari dada sampai betis. Maka jenengan pirsani wong wedok Jawa sing kembenan kae watese dodo terus polok. Polok iki ra ketok, polok kuwi wadi. Rahasia, kencete wong wedok kuwi wadi. Dene wong lanang ya ming sewates sak dhuwure dengkul nganti tekan dodo. Ngoten. Sak nganti tekan pusar kuwi wong lanang. Ini sekali lagi pertanyaan ini
ingin tahu saja, kalau setelah melakukan hubungan suami istri, pada umumnya orang itu kan melakukan mandi jinabat, nah itu kalau di dalam perspektif Jawa, ini pertanyaan dari orang Sementara kita jawab sesuai pertanyaan saja, karena nanti yang bertanya biar mengikuti channel ini terus, karena nanti akan ada namanya apa, metu manten mati. Jadi yang namanya jinabat atau mandi junub itu tidak setelah berhubungan saja, bahkan kalau perlu sebelumnya. Jadi sebelum azima utawa saresmi utawa tembung kaprae bersetubuh dengan istrinya, meskipun iku wae dhewe, ojo langsung gobrak-gabruk. Karena ini akan menumbuhkan bibit yang jelek. Untuk mendapatkan bibit yang baik, seyogianya setelah apabila berkehendak untuk menggauli istrinya, sempatkan untuk berwudu terlebih dulu. Iya, orang Jawa seperti itu, Mas. bibit tadi ya, Iya. Ya, sehingga apa? Kita laki-laki ini kadang-kadang juga terdorong oleh emosi, agar emosi ini tidak ikut di dalam rasa kita. Jika rasa ini tertanam,